Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtarumin, para alimil ulama alladzina hum warathatul anbiya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih kepada keluarga besar Bani Singa Wangsa beserta para dzurriyyahnya, sekaligus koordinator keluarga besar Bani Singa Wangsa, beliau Bapak Turman Edi Wibowo. Siapa? Turman Edi Nugroho, beserta para pengurus dari keluarga besar Bani Singa Wangsa yang senantiasa kami muliakan. Anak-anak ku neman dan aduh ya, nggak, soalnya jarak komunikasi kita juga agak jauh. Coba nuwun sewu, yang depan sini diisilah. Iya, yang depan sini diisi. Mohon yang lebih tua, nuwun sewu, Bapak Sutiono, siapa benar? Bapak Beja, Bapak Sukandi, mohon untuk ke depan sini, masih banyak porsi. Alhamdulillah Bapak Beja belum lama ini baru menunaikan ibadah umroh ke Haramain. Beliau diberikan keselamatan dari berangkat sampai kepulangan, alhamdulillah. Sekaligus kita doakan semoga ibadah umroh beliau beserta keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama kita menghaturkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, bahwasanya dina dinten ayeuna urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina raraga pertemuan rutin tahunan keluarga besar Bani Singa Wangsa. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadikan kebahagiaan para arwah dari ahli-ahli kita yang telah mendahului kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Limpahan rahmat beserta salam semoga tercurah kepada manusia teladan sepanjang masa, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan barokah di dunia dan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, terutama dari keluarga besar Bani Singa Wangsa, kelak bersama-sama akan mendapatkan pertolongan lewat syafaatul uzma baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita senantiasa berdoa begitu, Bapak Ibu? Hari ini kita sedang ditatap
oleh para arwah yang telah mendahului kita dari para ahli-ahli kita. Bahkan dari yang lain sekalipun Bapak Ibu, kita selalu diharapkan doanya. Setiap saat kita berdoa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bahkan ditambah al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan, muslim laki-laki ataupun perempuan, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semua kita doakan agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan secara tidak langsung tapi langsung kepada Sang Maha Pencipta alam raya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya tidak seberapa, mereka pun barangkali tidak pernah mendengar doa-doa kita. Tapi yakin bahwa kita mendoakan mereka, terutama yang beriman dan mereka Islam, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semuanya akan bisa merasakan. Pantaslah andai kata di saat kita sudah berada di alam barzakh kelak, kita akan berebut doa di saat bekal kita pas-pasan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ahli-ahli kita yang telah mendahului kita memanggil kita saban hari, setiap hari 1000 kali. Kita dengar nggak? Kita dengar suara adzan dulu. Siap? Tolong yang lagi bicara saya diam. Tolong ibu-ibu diam dulu, ada suara adzan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah.
Ya nanti dulu lah. Nanti dulu lah. Itu saya sampaikan biar semua iya. Ini maksud saya sampaikan ya. Kita lanjut lagi ya Pak Bu ya. Bukan saja doa buat mereka yang sudah meninggal, tapi bahkan yang masih hidup pun kita doakan. Bukan saja kita mohonkan ampunan kepada Allah, tapi doa dari hajat-hajat mereka. Satu di antaranya dari saudara kita punya hajat di tahun ini, insya Allah akan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Siapa beliau saudara kita? Ibu Ratini dari Donan apa mana ya? Dari Donan. Insya Allah pemberangkatan di tahun ini. Kemudian waktunya sudah positif belum pemberangkatannya? Sekitar bulan Mei. Masalah tanggal belum ada kepastian dari Kemenak. Kita tunggu saja tanggal pemberangkatan beliau ke Tanah Suci. Kita doakan semoga dalam perjalanan manasik beliau nanti senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh beliau sudah mendapatkan bimbingan manasik. Tapi yang terlebih lagi bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sakit? Adakah yang sakit saudara kita? Ada? Ada. Siapa mereka? Dan Ibu Turman. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita pun pernah mengalami sakit. Pernah nggak sakit? Pernah nggak? Sekalipun mung greges, ning tetep wis tau ngrasake larane awak kula panjenengan, nggih mboten? Dan ingat Bapak Ibu, di saat kita sakit, Allah memanggil 4 malaikat. Berapa? Buat apa? Bukan. 4 dari malaikat ini yang pertama, hai malaikat, cabutlah cahaya dari muka mereka. Adakah orang sakit bermuka merah? Rata-rata orang sakit pucat. Karena dicabut oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah memanggil malaikat. Hai malaikat, cabutlah kekuatan mereka yang akan kami beri coba mereka dengan sakit. Pernahkah Bapak Ibu melihat orang lagi sakit lemes? Iya, lemes. Karena memang dicabut kekuatannya oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga malaikat datangi mereka dan cabut rasa nikmatnya mereka di saat makan dan minum. Coba, pernahkah saat Bapak Ibu sakit makannya malah tambah banyak? Gimana Pak Bu? Ada nggak? Pasti rasanya nggak enak. Karena apa? Sakit. Ketiga malaikat ini seolah-olah tidak menguntungkan kita. Dan yang menguntungkan kita adalah malaikat yang keempat. Pingin untung apa enggak Pak Bu? Pingin untung apa enggak?
Didatangi malaikat yang keempat. Malaikat yang keempat datangi mereka orang yang sakit. Ambillah dosa-dosa mereka. Dengar Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Apa? Ambillah dosa-dosa mereka. Kira-kira untung apa tidak kita, Pak Bu? Untung apa tidak? Saat diambil dosa-dosa kita oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara 3 malaikat ini tidak menguntungkan. Yang pertama, muka kita pucat. Yang kedua, kekuatan kita berkurang. Yang ketiga, nikmat makan dan minum kita berkurang. Tapi yang keempat, mengambil semua dosa-dosa kita. Paham Bapak Ibu? Tapi dengan catatan satu, ajandres sula. Apa? Ajandres sula. Dersula bahasa Indonesianya apa? Mengeluh. Jangan mengeluh saat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang pertama, biarlah muka kita pucat, gak masalah. Biarlah kekuatan tenaga kita berkurang, nggak apa. Biarlah nikmat makan minum kita berkurang, nggak apa-apa. Tapi dosa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat 2 utusan Allah berupa malaikat. Kira-kira siap nggak kalau sakit nggak ndersulo? Siap nggak kalau sakit nggak mengeluh? Nyebut maka nggak apa-apa. Yang penting jangan mengeluh. Betul Bapak Ibu? Betul enggak? Jangan dersulo. Kayak kiye agi mangsan panen dadi ora bisa mbawon. Gara-gara nyong mriyang. Nggih napa mboten? Tolong Bapak Ibu. Semua itu pemberian Allah yang terbaik buat hambanya yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beruntung nanti di saat mendapatkan nikmat mau bersyukur, di saat mendapatkan coba dari Allah mau bersabar. Sehingga sampai Nabi mendapatkan satu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yaskur ala na'mai wa la yasbur ala balai falyakhruj min tahtis samai wal ard falyakhud rabban siwaya. Bapak Ibu, tolong persiapkan diri kita untuk bisa menerima semua itu. Yang pertama, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatnya Allah, tidak bersabar saat diberikan coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Fal yakhruj, maka keluarlah min tahtis samai wal ard, dari kolong langit dan kolong bumi. Bahkan yang mengerikan, yang terakhir, fal yakhud robban siwaya, carilah Tuhan selain aku, selain Allah. Kira-kira mau cari kemana Bapak Ibu? Adakah Tuhan di Lomanis? Adakah Tuhan di Donan? Adakah Tuhan di Gunung Simping? Ada enggak? Di mana-mana ada, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini peringatan buat kita. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Kita masih diberikan usia sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertatap muka, bermuajahah, bermujalasah dengan saudara-saudara kita. Yang jauh kita menjadi dekat, yang dekat menjadi kita kenal dengan mereka. Dan yakin ahli-ahli kita, para arwah yang telah mendahului kita, berbahagia atas kumpulnya kita semua yang saling memaafkan. Karena itu Bapak Ibu, di hari yang fitri ini dalam suasana fitrah, dengan penuh kerendahan hati Muhaimin beserta keluarga besarnya dan orang-orang terdekat, orang-orang terkasih Muhaimin. Siapa mereka orang-orang terkasih? Ya mungkin anak,
Atau mungkin keluarga yang lain. Dengan penuh kerendahan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Bapak Ibu mau nggak memberikan maaf? Mau nggak? Masya Allah. Coba nuwun sewu yang di dalam agak sedikit mengkondisikan. Nggih? Sekali ini saja. Kepingin kita bareng-bareng ngobrol. Bukan ngobrol sendiri-sendiri. Ya, bukan ngobrol sendiri sih. Saya pengen kebersamaan kita ini benar-benar nampak indah. Betul? Kalau sudah nampak indah, maka insya Allah orang tua kita yang telah mendahului kita akan merasakan kebahagiaan. Yang di depan saya katakan bahwa ahli-ahli kita setiap hari memanggil kita 1000 kali. Lah nek lo sampan kabeh mbok bengor. Mungkin apa betul? Tapi mereka karena butuh doa-doa kita, berapapun tidak pernah mereka perhitungkan. Sampai berkali-kali, ribuan kali pun tidak bosan karena butuh doa-doa kita. Kenapa mereka butuh? Oh, ternyata Bapak Ibu, pekewe alam barzah, pekewe alam kubur, niki luar biasa. Andai kata kita mengalami kehidupan di alam sana, cuman karena kita merasa bahwa kita bisa, yang akhirnya kita lupakan kehidupan yang akan datang nanti. Bahkan seolah tidak terbayangkan akan kehidupan akhir nanti. Kayak apa sebetulnya yang akan terjadi pada kehidupan kita nanti. Betul Bapak Ibu? Kita tidak pernah membayangkan. Apalagi anak-anak kita, anak cucu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, kandang bubra, gedebok. Akan jadi apa nanti generasi kita? Yang justru kita khawatirkan adalah keturunan kita, generasi kita. Maukah mendoakan kita nanti saat kita sudah berada di alam barzah? Dan berapa lama kita nanti berada di sana? Tahukah kita ukuran lama dan tidaknya durasi kita kelak di alam barzah? Yakin kita tidak akan pernah bisa membayangkan kapan akan terjadi yaumul ba'ats, kapan terjadi hari kebangkitan, kapan terjadi yaumul mahsyar. Kita tidak pernah membayangkan Bapak Ibu. Karena itulah, ayolah kita mumpung bisa berkumpul. Semenjak 91 kita berkumpul. Terhitung kurang lebih berapa tahun tadi? Sudah berapa kali? 24, 25 kali. Sudah cukup lama usia kumpul kita. Tapi ternyata kita masih tetap aja begini. Coba, kali kapanlah kita kumpulkan anak-anak kita, anak cucu kita, kalau memang kita sudah punya anak cucu. Alhamdulillah, saya cucu 1 pun juga berangkat, sekalipun terlambat. Supaya di antara anak, cucu, buyut, dan seterusnya saling mengenal. Yang akhirnya api yang membara tidak pernah terputus. Betul nggak kira-kira? Hubungan kita tidak pernah terputus sampai kapanpun karena ada tindak lanjut dari anak cucu kita. Tapi seandainya anak cucu kita tidak saling mengenal, kita mau bagaimana coba? Adakah masih kumpulan semacam ini Bapak Ibu? Masihkah kita doakan lewat doa-doa dalam tahlil kita? Adakah yang mau mengirim doa kepada kita? Loh, apa mengirim doa sampai kepada ahli-ahli kita? Kira-kira sampai enggak, Pak? Kira-kira sampai enggak? Sampai, Salo. Bapak Ibu sudah pernah COD? Belum. Pernah mendapatkan kiriman? Pernah. Adakah di dalam kiriman itu tampak nama pengirim? Masya Allah, Bapak Ibu, tidak akan keliru. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat sangat mudah untuk menyampaikan doa-doa kita. Dan andai kata memang doa kita tidak sampai, okelah, nggak apa-apa. Akan saya doakan orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tua kalian di alam kubur diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela nggak didoakan begitu? Rela nggak? Kalau memang tidak rela, kenapa doa yang baik dikatakan tidak sampai? Berarti doa yang jelek pun juga tidak sampai. Betul nggak Bapak Ibu? Masya Allah. Ayolah kita sama-sama sambung silaturahim dunia dan akhirat. Dan kelak akan terjadi kumpulan juga di akhirat.
dari keluarga Bani Singawangsa. Dan nanti bisa dibuktikan kita sama-sama. Kumpulkah kita nanti di akhirat? Kumpul Bapak Ibu. Kumpul. Dengan catatan kita sama-sama orang yang beriman. Kita sama-sama orang Islam yang mau melaksanakan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Sehingga hubungan kepada Allah dan silaturahim ini menjadi satu. Menjadi satu. Antara wattaqullah dan wal arham itu satu Bapak Ibu. Sedangkan wawunya itu wawu ngatof. Ada ngatof lagi namanya au. Kalau au itu maknanya atau, sedangkan wawu wa itu maknanya dan. Andai kata kita berucap ini atau itu, kita boleh milih salah satu, betul? Tapi seandainya ngatof pakai wawu wattaqullah dan wal arham, ini kira-kira mau milih mana? Dua-duanya. Gak pernah bisa terpisahkan antara hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Karena itulah Bapak Ibu, apalah gunanya kita hidup aja sesaat, tidak akan pernah lebih dari 2 saat. Hanya sesaat. Nanti kita bisa mengambil jalan cerita saat kita sudah berada di alam barzah. Cerita kehidupan di dunia. Betul Bapak Ibu? Karena itulah penyesalan yang kita dapatkan saat kita berada di alam barzah. Ayolah kita sama-sama, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bisa berhadapan langsung di antara saudara. Perbaikilah persaudaraan kita agar kelak kita pun juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kita juga langsung berhubungan kepada Allah lewat melaksanakan ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Bisa diterima Bapak Ibu ya? Oh, ternyata kita punya hubungan 2 versi. Yang pertama hubungan horizontal, yang kedua hubungan vertikal. Horizontal kita kepada sesama manusia atau habluminan nas, dan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, kita akan kembali ke rahmatullah. Apakah kita mendapatkan rahmat atau bahkan sebaliknya kita mendapatkan azab? Mudah-mudahan harapan besar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita berbagi, bukan saja berbagi waktu, berbagi harta benda, tapi juga berbagi rasa. Betul Bapak Ibu ya? Kita saling menatap, kita tersenyum. Masya Allah, itu sudah berbagi Bapak Ibu. Luar biasa orang yang berbagi. Saya pernah cerita. Di zaman Nabi Musa ada sepasang keluarga miskin. Keluarga apa? Miskin. Kalau sekarang barangkali dapat PKH ya? Atau BLT itu ya? Waktu itu belum ada PKH. Adanya PKH. Presidennya bukan Jokowi. Presidennya waktu itu Firaun. Iya. Masya Allah Bapak Ibu. Kedua orang ini dan satu keluarga bermusyawarah, Mas, kita hidup selalu miskin. Tidak sebagaimana layaknya mereka. Mereka punya kendaraan. Sedangkan kita nggak punya apa-apa, Mas. Coba kita datang ke Nabi kita. Nabi Musa kan Nabi yang paling dekat dengan Allah. Sebab beliau bisa berhubungan dengan Allah secara langsung. Berkomunikasi langsung dengan Allah. Coba kita ke sana, Mas. Ayo. Akhirnya datanglah mereka berdua di hadapan Rasul Nabi Musa alaihis salam. Akhirnya ya Nabi Musa, saya hidup bertahun-tahun menjalani hidup dalam keluarga, selalu miskin, tidak seperti layaknya mereka orang-orang yang kaya. Saya kepengen mendapatkan anugerah sebagaimana mereka ya Nabi. Tolong doakan kami kepada Tuhanmu ya Nabi.
Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, terkabullah doa Nabi Musa alaihissalam, yang akhirnya mereka berdua mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Datanglah anugerah dari Allah yang begitu besar, akhirnya mereka berdua menjadi orang yang kaya raya, konglomerat. Konglomerat. Dari jutawan. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa doa Nabi Musa alaihissalam. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam cerita itu mereka berdua setelah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sibuk untuk berbagi kepada sesama. Loh, sebab apa? Merasa saat mereka masih dalam kondisi miskin, timbullah kepekaan sosial Bapak Ibu. Akhirnya begitu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk berbagi kepada sesama saudaranya, terutama yang miskin. Hidup dalam 1 tahun itu mereka tidak terasa. Bahkan akhirnya sampai lebih dari tahun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih juga mendapatkan anugerah dari Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau berikan anugerah yang begitu besar? Padahal kau katakan anugerah yang mereka dapatkan hanya selama 1 tahun ya Allah. Tapi kenapa ini sudah lebih dari 1 tahun masih engkau perpanjang anugerah yang kau berikan kepada mereka?" Hai Musa, aku memberikan rizki kepada mereka berdua hanya dari 1 pintu. Tapi mereka berdua berbagi kepada sesama melalui beberapa pintu. Maka aku berikan mereka harta yang melimpah, sekalipun sudah di batas 1 tahun lebih. Maka sampai kapanpun mereka akan tetap kami berikan anugerah, selagi mereka mau berbagi kepada sesama. Maukah kita seperti mereka berdua Bapak Ibu? Pernahkah kita menjadi orang miskin Bapak Ibu? Sering. Sampai kapan jadi orang miskin? Apakah sekarang juga masih miskin? Pantas mendapatkan raskin. Pantas. Gitu. Masya Allah Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, masalah kekeluargaan kita ini, persaudaraan kita ini tetap jangan sampai cerah. Kira-kira siap? Insya Allah siap. Maaf Bapak Ibu, sekalipun setiap tahun kita harus mengeluarkan beberapa rupiah untuk kepentingan kita bersama, kira-kira merasa berat nggak Bapak Ibu? Tidak. Coba kira-kira yang berat ngacung nggak apa-apalah. Tidak. Kalau yang merasa berat, nanti dari beberapa orang untuk membantu. Boleh, boleh, boleh. Kalau yang mereka benar-benar merasa berat, karena beratnya mereka benar-benar karena tidak ada. Betul. Siap. Oke, saya siap juga untuk memberikan sedikit buat mereka. Ora ketang mung 5.000 perak urunan. Oke? Oke. Nah iya. Dan nanti pengelolaannya, oke? Mohon ini juga ada usulan dari orang dalam ini. Ada usulan dari orang dalam agar pengelolaan dana ini diperbaiki supaya kita nanti bisa mewujudkan satu kekeluargaan yang baik lah. Iya. Jadi ada semacam manajemen. Sekalipun ini hanya beberapa rupiah saja, tapi kalau nggak di manage nampaknya kurang indah, kurang sempurna begitu ya. Nah ini ada usulan dari orang dalam agar nanti kita bisa memanage yang baik. Karena itulah nanti yang terakhir kali saya mohon Ananda Nur Muhammad Azisuddin untuk menutup dengan bacaan Al-Quran. Dimohon untuk menutup dengan bacaan Al-Quran. Habis bacaan Al-Quran terus doa penutup. Dimohon untuk saudara Nur Muhammad Azisuddin, mana Aziz?
Asis mana Asis? Lagi kencing ya? Iya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita. Andai kata ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Andai kata umur kita masih panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi